ketika orang-orang memahami, ketika kita sebagai orang yang percaya yang hadir pada hari ini mengerti, memahami keberadaan diri di hadapan Tuhan, bahwa Allah Maha Tahu, Dia mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita, maka harusnya 3 hal ini kita harus bisa menaruh rasa hormat, melakukan ada rasa takut, ada rasa gentar di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa orientasi hidup kita harus pada kehendak rencana Allah. Dan yang ketiga, kita bisa bersyukur untuk setiap providensi Allah, pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Hidup kami menyenangkan bagi-Mu. Hari ini kami mau membuka hati pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami rindu kuat kuasa Roh Allah mengalir memenuhi setiap kami untuk boleh menerima berkat yang daripada Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang akan mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, perlengkapi dengan hikmat daripada Allah, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan boleh diberkati juga melalui firman ini. Seluruh jemaat boleh pulang dari tempat ini membawa berkat firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan dulu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tadi pagi kita merenungkan firman Tuhan yang sama juga pada siang hari ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menemukan, saya akan membacakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing ataupun di slide yang ditampilkan di sini. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpang-penumpang darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan?
dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan yang diberkati adalah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan ini. Apakah Tuhan punya kamera tersembunyi? Kira-kira punya nggak sih? Hidden kamera punya ya. Jadi dia tahu segala seluk-beluk kehidupan kita ini. Mazmur yang ditulis oleh Daud ini merupakan sebuah renungan teologis. Dia ungkapkan tentang kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah. Dia menyatakan hal ini di dalam doanya di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sehingga muncul dalam pikiran saya, apakah Tuhan punya kamera yang tersembunyi? Daud menyatakan ini bukan menggunakan filsafat yang abstrak, ataupun juga dia menjadikan hal ini sebagai perenungan yang ecek-ecek gitu, yang spekulatif, yang spekulasi gitu. Tidak. Tapi dia benar-benar menyatakan itu karena dia benar mengalami, menyadari, memahami bahwa Allah sungguh-sungguh ada dalam hidupnya. Dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dan dia juga tahu bagaimana keberadaan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia berkata, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Apakah Tuhan punya kamera tersembunyi? Lebih daripada kamera tersembunyi yang Tuhan miliki. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ketika Daud mengungkapkan hal itu, benar-benar ada sesuatu power dalam dirinya, ada satu hal yang lepas dari dirinya, sehingga dia menyatakan secara terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa hidup kita ini seperti diintai oleh sebuah kamera tersembunyi, di mana-mana kita terlihat di mata Tuhan. Ya. Makanya ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, Yeremia mencari alasan untuk berkata, Tuhan, sekiranya bisa gitu utus aja yang lain, karena aku tidak betah lidah, tidak fasih berbicara. Tetapi Tuhan katakan kepada Yeremia di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 itu, Tuhan katakan pada dia, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sehingga pada akhirnya Yeremia mau tidak mau, dia harus mengikuti apa yang diinginkan Tuhan baginya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan hal itu di hadapan Tuhan. Berikut ini adalah ungkapan doa Raja Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu. Hal yang pertama yang diungkapkan kepada Allah bahwa dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu dikatakan di sana bahwa Allah itu mengetahui segala sisi hidup kita. Allah adalah perlindungan kita di ayat 5, perhatikan. Kemudian di ayat 6 dikatakan kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Terlalu ajaib begitu pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini luar biasa bagaimana Tuhan membuat sesuatu hal yang tidak bisa diselami oleh akal pikirannya Daud, sehingga dia hanya bisa berkata-kata mengagungkan Tuhan yang luar biasa, yang Maha Tahu itu. Karena apa? Dia menyadari betul. Di Amsal dikatakan seperti ini. Amsal 15 ayat 3, maka Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir hanya orang jahat saja atau hanya orang baik saja yang diperhatikan oleh Tuhan. Tidak. Semua diperhatikan oleh Tuhan, mau orang jahat, mau orang baik. Jangan berkata, saya kan baik-baik saja Tuhan. Saya kan tidak pernah menipu, saya tidak pernah merugikan orang lain, saya tidak pernah berbisnis kotor gitu. Tetapi Tuhan memantau, Tuhan melihat. Ada kamera tersembunyi kan? Lebih daripada itu, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat daripada kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi terbatas kok, hanya
tahu di situ dia bisa memantau. Selebihnya tidak bisa. Tetapi mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi nggak usah usil gitu dengan orang jahat. Nggak usah iri melihat kehidupan orang yang berbuat dosa. Kenapa? Sama-sama Tuhan lihat, Tuhan perhatikan secara luar biasa. Namun kita hidup sama-sama di dunia, di bumi pertiwi yang sama, makan nasi sama-sama. Kecuali dia makan batu, itu baru luar biasa. Selama kita masih makan nasi sama-sama, berarti kita masih manusia yang sama, yang masih diperhatikan. Inilah yang diungkapkan oleh Daud, bahwa Allah mengetahui segala sisi hidup ini, tidak ada yang tersembunyi. Terlalu ajaib begitu, itu kata Daud. Kemudian hal yang kedua yang diperhatikan oleh Daud, nanti kita lihat di ayat 7 itu sampai ayat ke-16. Ini apa ini? Yang baru melahirkan tahu ini pasti. Ini pasti. Hasil USG ini berapa kira-kira berapa bulan ini? Nah, ini alatnya ya, ditaruh di perut. Kalau dulu alatnya masih sebelum ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, ada itu alat yang lebih kuno lagi. Ya, sekarang sudah 4 dimensi, nggak tahu entah apa lagi nanti. Apakah bayinya langsung keluar, itu ditaruh langsung keluar. Saya nggak ngerti bagaimana kecanggihan teknologi. Tapi kita kagum melihat bagaimana karya Allah. Ini pun terbatas keadaannya. Dia hanya melihat dari sisi mungkin hanya yang pergerakannya. Oh, bayinya hidup. Ketika istri saya ini baru dinyatakan hamil, positif hamil. Kamu penasaran, namanya orang baru punya anak ya, penasaran gitu. Aduh, pengen di USG ya. Detak jantungnya ada. Berapa bulan kemudian kakinya udah mulai terbentuk. Nah, ya. Kemudian setelah udah berapa bulan tuh, 28 bulan 28 minggu. Itu udah lengkap tuh. Semua tubuhnya, kakinya ada. Nah, yang paling menakutkan bagi saya pada saat itu, ini hidungnya pesek apa mancung ini anak ini nanti. Ya kan? Kakinya lengkap apa enggak? Benar nggak kekhawatiran ibu-ibu? Pasti begitu. Bapak-bapak pun mengalami yang punya anak. Aduh, ini anaknya kakinya lengkap yang tanda. Apa matanya nanti jangan-jangan sipit apa belok, ini bingung kita. Apalagi saya sama istri kan beda. Mata saya mata begitu, istri saya mata sipit. Bingung, ini anak saya nanti matanya bagaimana? Ternyata mata anak saya nggak ada yang ngikutin saya. Ya, tapi puji Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat. Ayat 13 itu begitu luar biasa. Kita melihat. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu segalanya. Dia tahu. Kemana aku dapat pergi menjauhimu, dari ayat 7. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mendaki ke langit, di sana dia. Mau ke dunia orang mati di sana. Jadi mau kemana? Makanya kalau orang minta buru-buru mati, Tuhan ada di sana. Mau lari kemana? Mau sembunyi sama Tuhan? Di dunia orang mati, di sana ada. Bahkan ketika kita berandai-andai, seandainya saya punya sayap aja, atau kan terbang lari dari masalah ini, Tuhan juga di sana. Mau ke ujung langit mana saja, Tuhan ada di sana. Kadang-kadang kita pengen lari dari masalah, aduh terlalu berat masalah ini, Tuhan ada, sudah tidak sanggup lagi. Kita berpikir, aku tidak sanggup lagi. Tetapi Tuhan ada di sana ketika kita lari. Saya pernah mencoba lari, dan ternyata tidak bisa lari. Tuhan tangkap kembalilah anakku. Saya ingat di dalam Lukas 15 itu, ketika dikata anak yang hilang itu sudah menghabiskan seluruh harta kekayaan orang tuanya, tetapi dia menyadari keberadaannya. Itu yang saya alami pada saat itu. Kemarin saya putar-putar file lagu saya tahun 2003-2004 ya. Anak saya kaget, "Bapak pernah ciptakan lagu?" katanya. Ini file lagu saya tahun 2003. Sampai saya lupa liriknya karena rekaman udah nggak ada, saya nggak tahu kemana. Ya. Tapi itu pengagungan saya terhadap Allah, bahwa saya tidak bisa bersembunyi. Ketika menyadari keberadaan saya, wah, saya harus kembali kepada Tuhan. Tuhan tangkap dan harus kembali. Sampai hari ini, udah saya tidak mau lari lagi dari hadapan Tuhan. Saya tetap mau main Tuhan. Saya mencoba beberapa kali, mungkin 2-3 kali saya mencoba lari dari panggilan saya untuk melayani Tuhan. Tetap Tuhan tangkap kembali, harus kembali. Ya, Daud pun pernah mengalami. Ada contoh di sini, bro. Adam lah, saya mulai dari Adam. Adam itu ketika pertama jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi kan. Bagaimana mereka menyembunyikan dosa mereka?
menyemat daun ara di kejadian itu, diambil dan ditutup, tetapi masih kelihatan dosa mereka. Tuhan bertanya, kamu di mana Adam? Aku sedang berjalan-jalan katanya. Dan Tuhan melihat Adam di dalam taman Eden. Dia bertanya kepada Hawa, Hawa menyalahkan ular. Adam ditanya, menyalahkan Hawa, saling menyalahkan, bersembunyi, mencoba menyembunyikan sesuatu pelanggaran mereka, tetapi tidak bisa. Tuhan tahu. Kain dan Habel bersama. Ketika dia membunuh adiknya, dan dia berkata, apakah aku menjaga adikku? Tuhan katakan, darah adikmu telah sampai di hadapanku. Mau bersembunyi? Apakah Tuhan punya kamera tersembunyi di sana? Lebih dahsyat daripada kamera tersembunyi. Dia tahu darah saja bisa berteriak di hadapan Tuhan. Ketika Daud pun sama mengalami hal yang sama. Daud mengambil Batseba. Itu dosa paketan yang dia lakukan. Dia melihat jauh, cantik sekali. Dia menginginkan dan dia ambil, dia paksa. Suruh datang ke rumah, dia melakukan perbuatan zina. Sudah melakukan itu dia menutupi. Uria suruh masuk ke rumah. Udah kamu masuk dulu lah, dirayu kan. Udah kamu main dulu ke rumah, mampir dulu lah. Uria tahu, dia bilang bagaimana mungkin aku mengotori kekudusan Allah. Mereka sedang berperang. Tidak mungkin. Daud bilang apa ini? Asal kurang ajar nih orang ini, ya kan? Mungkin dalam hatinya dibuat. Kalau kayak gitu, panggil komandannya. Taruh paling depan kalau perang, biar mati sekalian orang. Mati juga kan? Apa terjadi? Wah ini mulus semua perjalanannya kan? Ambil Batseba menjadi istrinya. Yang terjadi apa? Tuhan melihat, mengingatkan dia melalui Nabi Nathan dalam satu nubuatan, dalam satu diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan dia sadar, oh iya Tuhan, saya telah berdosa. Dan pada akhirnya anak itu mati kan dari hasil perzinahan. Kita tidak bisa bersembunyi. Mau lari kemana? Ke ujung langit, ke dunia orang mati. Tuhan di sana. Apakah ada kamera CCTV di sana? Apakah ada USB di sana? Lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat, lebih hebat daripada itu. Nah, sehingga Daud menyadari itu bahwa Allah Maha Tahu segala kehidupan kita. Ada satu kesaksian yang pernah kami alami menjelang kami menikah ini. Kami lagi pacaran tuh saat itu. Tahun 2008. Ada seorang hamba Tuhan di mana kami melayani di Bekasi waktu itu. Ada satu gereja. Jadi ada cabang gereja kami yang di Ciawi, Bogor. Ada seorang hamba Tuhan pendeta, masih gadis, udah usia 45 ke atas lah, hampir 50 mungkin usianya. Jadi sudah berumur, masih gadis. Mungkin karena sudah terlalu lama merindukan kasih sayang, bertemulah dengan seorang pemuda gerejanya yang mungkin berondong dikit lah, yang menarik hatinya. Pacaranlah dia dengan anak muda itu. Tapi tidak lama setelah mereka pacaran, hamillah pendeta ini. Pendeta loh, pendeta bukan setahun 2 tahun, lebih 5 tahun dia sudah menjadi pendeta, benar ya? Dan saat itu kami dilarang pacaran gelap-gelapan. Jadi karena saya tinggal di rumah hamba Tuhan, istri saya tinggal di rumah hamba Tuhan juga. Jadi kalau kami main, saya apa ya? Ngeden sama dia. Apel ke dia. Harus di bawah lampu yang paling terang seperti ini. Pacarannya apa? Baca firman Tuhan. Gak ada ngomong gimana ya kamu? Gak ada cerita itu. Kita disuruh renungkan firman Tuhan, doa puasa sama-sama. Ini pacaran apa mau sekolah gitu kan? Tapi justru kami mengalami hal itu menjadi pembelajaran hidup yang luar biasa. Sampai hari ini jadi terdidik kami dengan itu. Sampai pada akhirnya saya menyadari, oh iya Tuhan mengetahui. Beberapa waktu yang lalu kami pulang dari Abaker itu ada orang pacaran ya Ren ya, di pinggir sawah itu. Si Rena sampai beruntung gitu. Ih, bodoh banget tuh cewek, mau aja gelap-gelapan pacaran begitu. Jangan mau lah, ya kan? Ngapain itu kalau ada? Nggak modal mungkin kayak gitu Ren. Jadi nggak modal lagi pacaran di pinggir sawah sana, ya kan? Gelap-gelapan. Tuhan tahu. Mau ngapain di sana, mau apa? Tuhan mengerti. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah yang tahu segalanya. Daud, Adam, Kain sudah mengalami.
Dan seperti ibu pendeta tadi, hamil di luar nikah. Anehnya, sampai pemberkatan pernikahan dikelabui semua hamba Tuhan di Jabodetabek itu, di jajaran gereja kami. Tidak ada yang tahu. Di konseling nggak terbuka, nggak kasih tahu kalau dia lagi hamil. Baru ketahuan setelah 3 bulan setelah menikah, udah pemberkatan nikah. Jadi selama 3 bulan tuh dia jalan-jalan masih ke gereja-gereja setempat, diundang berbicara, menjadi pembicara. Dia datang ke tempat kami waktu itu menjadi pembicara dalam kondisi hamil, dalam kondisi berdosa seperti itu. Tidak ada yang tahu, karena badannya agak gemuk, jadi nggak ketahuan kalau dia sedang hamil. Tapi ibu-ibu yang sudah pernah hamil kan tahu kalau perempuan hamil itu kan kakinya gemuk, berbeda kan, udah berubah lah postur tubuhnya, ini pinggangnya udah berubah. Ada yang sudah mulai curiga, sebenarnya istri hamba Tuhan di tempat kami itu curiga, kok ibu ini cepat banget, udah hamil ya, puji Tuhan, masih ngomong puji Tuhan, sudah hamil berdosa loh, aneh. Dipikir bisa bersembunyi kan. 3 bulan setelah menikah lahir anak itu. Baru kaget semua hamba Tuhan, itu berarti sudah berzina mereka. Dia mau sembunyi, akhirnya terlihat juga. Akhirnya itu pendeta dipecat, dikeluarkan dari organisasi dan diganti dengan hamba Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Sama seperti yang Pak Daud dikatakan bahwa di hadapan Allah dan Maha Tahu. Hal yang berikutnya yang Daud katakan, ini gambar CCTV, ini bukan saya ambil dari tempat padang ini. Ini beda ini. Daud sangat takjub dan kagum pada karya Allah, serta mengakui pemeliharaan Allah yang telah ia rasakan sepanjang hidupnya. Perhatikan ayat 17 sampai ayat 24 itu. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya itu lebih daripada pasir. Ada yang bisa hitung pasir? Kalau kurang kerjaan silakan hitung pasir ya. Itu tidak bisa terhitung karya Allah dalam kehidupan. Sehingga dia katakan, kagum, takjub dengan karya Allah dalam seluruh kehidupannya. Ya, sekiranya engkau mematikan. Nah, ini ada satu pernyataan yang diungkapkan oleh Daud. Apa yang dibenci oleh Allah dikatakan kan? Masakan aku tidak, ayat 21, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Ternyata dia juga punya rasa kepedulian di sekeliling. Dia melihat orang-orang yang berbuat dosa, melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, itu dia risih juga melihat keadaan itu. Dia merasa ternyata ada orang-orang yang melakukan kejahatan, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang aneh. Jadi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Kita bisa bersandiwara di hadapan Pak Pendeta. Kita bisa bersandiwara di hadapan teman-teman jemaat kita yang ada di sekeliling kita di Kegaung Barat sini. Karena mereka melihat kita setiap hari. Ya kan? Kita bisa berkata kepada pemerintah, waduh Pak Pendeta, puji Tuhan luar biasa kehidupan kami ini diberkati Tuhan secara luar biasa, berkat melimpah secara luar biasa. Tapi dia tidak pernah menceritakan asal usul berkat itu. Ya, tidak pernah jujur kepada Pak Pendeta kalau dia melakukan bisnis kotor misalnya, dia menerima gratifikasi misalnya. Karena ada banyak orang yang tidak menyadari antara gratifikasi, tahu gratifikasi ya? Pemberian yang cuma-cuma, pasti orang PNS tahu banget itu gratifikasi. Antara anugerah dengan gratifikasi susah dibedakan. Sama-sama pemberian yang cuma-cuma. Cuman anugerah itu tidak mengandung hukuman. Sedangkan gratifikasi itu mengandung hukuman, ada syarat juga. Sama-sama punya syarat. Tetapi kita akan terikat. Sekali terima, wah luar biasa juga ya, banyak juga ya. Saya seringkali ditawarin seperti itu untuk memuluskan bisnis-bisnis di tempat kerjaanku itu, apalagi kalau berusaha dengan pemerintahan. Pak, kalau bisa cepat ya Pak ya, ini ada anak titipan ini dan segala macam. Maka juga merotot juga lihat amplopnya kan lumayan juga ini kalau dibikin-bikin. Wah, lumayan. Apalagi kalau udah akhir tahun kan, udah tahun baru, Natalan, butuh duit banyak kan. Tapi saya bilang saya tidak tertarik sama sekali. Saya bilang kembalikan kepada bosnya. Bilang tanpa itu pun kerjaanmu tetap beres di tangan saya, dosa takut. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bilang saya tidak mau dikotori dengan hal seperti itu. Berkat Tuhan apa yang Tuhan berikan itu puji Tuhan, bersyukur dengan segala karunia. Jadi kita tidak bisa bersandiwara, kita boleh bersandiwara kepada gembala kita. Ya, berkata aduh puji Tuhan ya kayak kita baik-baik mau dia dapat kita luar biasa, tapi di belakang
pendeta itu seperti apa, gitu. Ngomongin ABCD dari A sampai Z dengan pendeta. Nah, ini kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang apa ya, yang luar biasa gitu dilakukan oleh setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Bagaimana Daud mengerti memahami itu, sehingga saya mau katakan seperti ini. Seseorang yang sudah mengalami kasih Allah, seseorang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, pasti gak sejahtera melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di sekelilingnya. Sama seperti Daud. Ketika melihat orang curang, orang-orang pembunuh, penumpah darah, orang yang berkata dusta, pasti gak sejahtera. Sama dengan kita. Tetapi kalau memang itu orang sudah terjun, sudah biasa terjun di dunia hal seperti di dunia kotor, ya udah biasa aja. Orang mau jahat pun di sekitarnya nyantai aja. Tidak mau tahu bahwa Allah mengetahui. Allah mengetahui. Nah, kalau demikian, apa yang perlu kita pahami dari kebenaran Tuhan ini? Apa yang menjadi pesan Tuhan ini bagi kita? Ya. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, kita harus menaruh rasa hormat, rasa takut dan gentar pada Tuhan. Rasa takut di sini bukan ketakutan ya, tapi rasa hormat, rasa takut, rasa gentar di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu, yang mengerti, memahami segala seluk-beluk kehidupan kita. Perhatikan tadi keberserahan Daud itu di ayat pertama, dikatakan di ayat 2 ya, dikatakan bahwa engkau menyelidiki aku, engkau menyelidiki aku, itu keberserahannya dia. Kemudian diakhiri di ayat 23 dikatakan, selidiki aku ya Allah. Ada pujiannya itu kan, selidiki aku. Nah, kalau pujian ini hanya sekedar pujian yang berlalu begitu saja, tetapi tidak melekat di hati kita tidak tulus di hadapan Tuhan, maka kita tidak punya rasa hormat, kita tidak punya rasa takut, rasa gentar terhadap Tuhan. Karena ya hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika kita memahami bahwa Allah itu Maha Tahu, ya kita harus menaruh rasa hormat kepada Allah. Kita ada rasa takut dan gentar terhadap Tuhan. Ya, karena apa? Ketika jalan kita serong, ya Dia tahu. Dan Tuhan mau pulihkan, mau bawa kita lagi kepada jalan yang benar itu, kepada jalan yang lurus. Kalau orang itu katakan siratal mustaqim. Itu bahasa niasnya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pesan bagi kita? Orientasi hidup kita harus pada kehendak atau rencana Allah. Perhatikan di ayat 13 sampai 16 itu. Ya, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, ini kan rencana Allah semua. Dan kita harus melihat orientasi hidup kita harus pada kehendak atau rencana Allah ini. Kalau kita mau menentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan bagi kita, makanya di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17 kalau tidak salah, saya pernah kembangkan di sini. Ketika Tuhan membentuk manusia itu seperti dikatakan seperti tanah liat, seperti bejana tanah liat di tangan sang penjuna. Dibentuk, ketika dibentuk tidak seperti apa yang diinginkan oleh penciptanya, diremukkan kembali dan kemudian dibentuk menjadi bejana lain. Ya. Ini rencana Allah. Ketika kita melawan kehendak Allah, nah siap-siap untuk terus diproses oleh Tuhan sampai lulus. Mau lari kemana? Orang mau lari, makanya ada bermasalah di gereja, dia lari ke gereja lain. Karena apa? Orientasinya bukan lagi kepada kehendak Allah, tetapi keinginannya. Tadi pagi saya lupa menyampaikan ini. Orang mau lari, dia lari karena ada masalah di sini, dia pergi ke gereja lain. Dan dipikir di sana sudah tidak ada masalah lagi, beres hidupnya, tidak ada yang tahu. Oh ternyata di sana juga ada Tuhan ternyata. Lah di dunia orang mati aja ada Tuhannya. Mau lari ke ujung langit juga ada. Dia kejar, dia proses. Ketika orang memahami ini bahwa orientasi hidup hanya pada kehendak Allah, tentunya masalah yang sepele itu tidak menjadi masalah. Harus diselesaikan, bukan lari dari masalah. Yang sejauh ini kami tidak pernah lari dari masalah dari gereja. Jadi kami harus tuntas satu-satu. Selalu karena kami pindah rumah, jadi kami harus pindah pelayanan dari Bekasi pindah ke Jakarta ke Jakarta Selatan itu. Kayak kami tinggal di Batu Ceper itu ini kan, yang Batu Ceper Tangerang situ. Jakarta Selatan, pindah ke sini ke Daun, pindah lagi kami gereja, aduh mas kantor lagi pergi jauh-jauh. Tapi bukan karena kami bermasalah,
Ketika kita mau orientasi hidup kita pada kehendak Allah, tentunya masalah tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi harus tunduk pada otoritas Tuhan. Nah, ini yang seringkali orang bersalah dipikir ketika lari dari hadapan Tuhan, selesai masalah saya di SBS, saya pergi ke gereja lain, gak ada masalah, bebas. Ternyata di sana masalahnya 2 kali lipat lagi, ada lagi masalah baru. Ketemu lagi dengan orang yang lebih aneh lagi yang ada di sini. Bertemu lagi dengan karakter yang berbeda lagi. Yang tadinya mungkin cuma hanya bisa ngegosip-gosip, sekarang ada yang muncul-muncul, kamu, ada orang yang berani gitu lagi sama kita. Oh, ternyata dulu kita belum pernah ngalamin itu. Nah, ini Tuhan sedang proses. Tetapi ketika orientasi hidup kita pada kehendak rencana Allah, ini kita aman. Amin. Ini kita aman. Saya percaya. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan oleh Daud seperti ini. Dari firman Tuhan ini, ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu, kita sadar keberadaan hidup kita, maka harusnya kita bisa bersyukur atas providensia Allah. Providensia itu pemeliharaan Allah. Ketika Dia memelihara kehidupan kita, Dia menjaga kehidupan kita, Dia tahu seluruh kehidupan kita, sehingga Dia berkata, selidikilah aku ya Tuhan, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiran. Kita bersyukur untuk setiap, kita bisa bersyukur. Tetapi ketika kita tidak memahami kemahatauan Allah ini, susah untuk kita bisa bersyukur. Kita akan menganggap bahwa oleh karena kehebatan saya, oleh karena kekuatan saya bisa melakukan hal ini. Saya bisa berdiri di tempat ini karena saya pintar, karena saya sudah sekolah ini. Itu hal yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Susah untuk merendahkan diri. Karena apa? Karena kita sadar bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang berotoritas atas segala kita, sehingga ucapan syukur itu meluap di hati kita. Sekecil apapun berkat yang kita terima daripada Tuhan, kalau penuh dengan ucapan syukur, itu akan kita nikmati. Amin. Ya kan? Akan kita nikmati secara luar biasa. Kalaupun misalnya kita makan yang enak-enak setiap hari, tapi kalau tidak ada damai sejahtera di tengah keluarga, berantem mulu, baru ini piring udah terbang semua, periuknya jadi kerupuk semua, kan nggak enak banget hidup seperti itu. Tapi kita harus bersyukur. Jadi ketika orang-orang memahami, ketika kita sebagai orang yang percaya yang hadir pada hari ini mengerti, memahami keberadaan diri di hadapan Tuhan, bahwa Allah Maha tahu, Dia mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita, maka harusnya 3 hal ini kita harus bisa menaruh rasa hormat, melakukan ada rasa takut, ada rasa gentar di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa orientasi hidup kita harus pada kehendak rencana Allah. Amin. Dan yang ketiga, kita bisa bersyukur untuk setiap providensi Allah, pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Kita tidak pernah menganggap bahwa oleh karena kehebatan saya gereja ini bisa ada. Kalau bukan karena saya gereja ini tidak bisa berdiri. Gak ada cerita. Kalau bukan Tuhan, di pasal 127 ya. Kalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sia orang melakukannya. Jadi jangan pernah ada yang membanggakan diri dengan segala sesuatu kehebatan yang sudah dicapai. Saya pun menyadari itu. Ketika saya membangun fondasi sistem di dalam perusahaan tempat saya bekerja, dulunya ada sistem acak kado lah boleh dibilang. Saya tanam fondasi di situ. Saya katakan saya mau bikin sistem seperti ini. Dan ketika ada orang yang menggoncang segala dengan orang datang dari berbagai, karena keluar masuk orang kan, tidak selalu orang itu saja yang bekerja. Ada lagi orang dari tempat lain, dia bawa sistem yang baru. Tetapi ketika fondasi yang kita sudah tanam kuat, tidak akan bisa digoncangkan. Sistemnya sudah ada. Lu mau lari kemana, mau balik kayak gimana, tetap kembali kepada fondasinya. Kuat apa enggak fondasinya? Kalau enggak kuat, ya roboh, hancur. Nah, inilah yang menjadi berkat firman Tuhan yang saya terima, yang saya share kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sehingga kita sama-sama diberkati, bukan hanya saya yang diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu statement seperti ini. Berpegang pada tangan Tuhan tidak sama dengan Tuhan memegang tangan kita. Berpegang dengan memegang. Ada tadi di ayat berapa itu? Dan Tuhan memegang tanganku, dikatakan oleh Daud. Saya berikan ilustrasinya seperti ini. Yang ini nih, ini kalau kita berpegang seperti ini, anggaplah ini tangan Tuhan, kita pegang.
Kemana-mana Tuhan pergi, kita pegang. Capek nggak kira-kira begitu? Tetapi ketika Tuhan mengulurkan tangan, Dia memegang tangan kita tidak merasa beban kita ringan, enteng-enteng saja. Tuhan kemana menuntun kita, kita akan ikut. Karena Dia yang memegang tangan kita, bukan kita yang memegang tangan. Kadang-kadang tangan kita bisa lepas. Kadang-kadang tangan kita ini lelah untuk memegang tangan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengulurkan tangan, Dia berkata, marilah anakku, aku memegang tanganmu. Itu akan lebih kuat. Jadi berpegang pada tangan Tuhan tidak sama dengan Tuhan memegang tangan kita. Saya merenungkan dalam Wahyu luar biasa. Sehingga pada akhirnya saya mengajak kita untuk izinkanlah Tuhan memegang tangan. Apapun beban, apapun pergumulan kita, Tuhan tahu, Dia mengetahui. Apakah Tuhan punya kamera CCTV, punya kamera tersembunyi? Lebih daripada itu yang Tuhan miliki. Dia tahu segala seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Izinkan Tuhan memegang tangan, sehingga hari itu firman Tuhan ini kita boleh bawa pulang menjadi berkat bagi kita. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya akan bermain musik. Kita menyanyikan satu pujian. Ada lagu yang biasa dinyanyikan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu bagi kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah
tidak terselami oleh akal pikiran kami Tuhan. Kami tidak bisa lari dari hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa pergi dari hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kami. Engkau tahu kehidupan kami. Engkau tahu setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Engkau tahu segala tindakan kami Tuhan. Maka biarlah kami boleh memiliki ketertundukan di hadapan Allah. Kami boleh memiliki rasa hormat yang besar kepada Allah. Ada rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh tahu bahwa orientasi hidup kami adalah kepada kehendak Allah. Kami boleh mengerti, memahami rencana Allah dan kehidupan kami Tuhan. Karena satu hari sama dengan 1000 hari di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh curahkan bagi kami melalui firman pada hari ini. Biarlah firman ini boleh terpatahkan dalam hati kami. Kami boleh pulang di tempat ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Setiap orang yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk bersama.